Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai fungsi eksponen. Apa itu fungsi eksponen? Fungsi eksponen adalah suatu fungsi yang terdapat di dalam pangkat suatu bilangan eksponen. Bilangan eksponen adalah bilangan berpangkat. Bentuk umum dari fungsi eksponen dan bilangan berpangkat adalah sebagai berikut. A pangkat fx atau A pangkat n. A sama dengan basis bilangan dengan syarat A nilainya harus lebih dari sama dengan 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. Fx adalah fungsi pangkat dan n adalah bilangan pangkat. Nah, di sini ada dua bentuk umum, A pangkat fx dan A pangkat n. Nah, untuk A pangkat fx, artinya di sini bilangan pangkatnya adalah berupa sebuah fungsi. Contohnya A pangkat 2x min 1 atau A pangkat x kuadrat min 3x plus 4. Nah, seperti itu. Untuk A pangkat n, n-nya adalah bilangan pangkat. Contohnya A pangkat 5 atau Y pangkat 3 atau A-nya bisa sebuah bilangan misalnya 3 pangkat 10. Nah, seperti itu. Sifat-sifat eksponen. Jika A dan B adalah bilangan real, A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, serta M dan N adalah bilangan rasional. Maka, yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A dipangkatkan M ditambah N. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 1 maka akan sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 1 atau 2 pangkat 4. Jadi jika dikalikan sebuah bilangan dengan basis yang sama, maka pangkatnya ditambahkan. Sifat yang kedua, A dipangkatkan dengan M dibagi A dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya, 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 1. Nah, jika dibagi, maka pangkatnya dikurang menjadi 2 pangkat 3 dikurang 1. Nah, di sini ingat ya, yang harus diperhatikan adalah basisnya. Bilangan basisnya ini A-nya sama. Bilangan A-nya sama, hanya pangkatnya yang berbeda. Sifat yang ketiga, A dipangkatkan dengan M, kemudian dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M kali N. Contohnya, 5 dipangkatkan 2, lalu dipangkatkan lagi 4. Maka akan menjadi 5 pangkat 2 kali dengan 4. Sifat yang keempat, A dikalikan dengan B lalu dipangkatkan N, maka akan sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, untuk sifat nomor 4 ini basisnya berbeda, tapi kedua-duanya dipangkatkan. Contohnya, misalnya A adalah 4. Dan B adalah 1. 4 kali 1 kemudian dipangkatkan 3. Maka akan sama dengan 4 dipangkatkan 3 dikali 1 dipangkatkan 3. Sifat nomor 5. A per B dipangkatkan N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Contoh, 4 pangkat 3 4 per 2 kita pangkatkan 3 sama dengan 4 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3. Sifat keenam, A dipangkatkan dengan negatif N sama dengan
1 per A pangkat N. Nah, untuk sifat nomor 6, jika pangkatnya negatif, bilangan negatif, kita ingin positifkan. Bisa caranya dengan membuat 1 per A pangkat N. Contohnya, 5 pangkat min 3. Nah, saya ingin 5-nya ini menjadi pangkat positif. Maka dirubah menjadi 1 per 5 pangkat 3. Sifat yang ketujuh, A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Nah, ini kebalikan dari sifat ke-6. Pangkatnya sudah positif, ingin dinegatifkan. Maka dibuat 1 per. Contohnya, 10 pangkat 2 sama dengan 1 per 10 pangkat min 2. Sifat nomor 8, akar dari A pangkat PQ sama dengan A pangkat yang dalam, ini P, dibagi dengan akar yang di luar, Q. Contohnya, akar dari 8, 4, 2. Nah, sama dengan 8 pangkat 4 per 2. Sifat ke-9, A kali B diakarkan N. Nah, sama dengan A akar N dikali dengan akar BN. Contohnya, akar dari 5 kali 6, N-nya 3. Sama dengan akar 5, 3 kali dengan akar 6, ininya 3. Lalu nomor 10. Nah, ini untuk bentuk pembagian. Akar dari A per B, basisnya P. Sama dengan akar AP dibagi dengan akar BP. Maka akan menjadi contohnya, misalnya 1 per 3, ini 5. Nah, sama dengan akar 1, ini 5 per akar 3, P-nya ini 5. Sifat nomor 11, A jika dipangkatkan 1 sama dengan dirinya sendiri, A. Contohnya, 5 dipangkatkan 1. Nah, sama dengan 5 ya. 2 pangkat 1 juga 2. 3 pangkat 1 juga 3. Nah, kalau X dipangkatkan dengan 1, tetap X. Jadi bilangan berapapun, jika dipangkatkan dengan 1, maka dirinya sendiri, bilangan itu sendiri. Sifat nomor 12, A dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Contohnya, 5 dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. 2 dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. 3 dipangkatkan 0, hasilnya 1. X dipangkatkan dengan 0, hasilnya juga tetap 1. Jadi untuk sifat nomor 12, berapapun nilai bilangannya, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1. Contohnya 1000 dipangkatkan 0, tetap 1. Bentuk-bentuk persamaan eksponen. Bentuk yang pertama, jika A dipangkatkan dengan fx sama dengan 1, A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 0. Nah, tadi ya, ini kan hasilnya 1, maka berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Bentuk yang kedua, jika A dipangkatkan dengan fx sama dengan A dipangkatkan dengan P, A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan P. Nah, ini basisnya sudah sama. Berarti nanti pangkatnya juga akan sama. Fx sama dengan P. Bentuk yang ketiga, jika A dipangkatkan dengan fx sama dengan A dipangkatkan dengan gx,
A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Nah, ini basisnya A sama. Maka pangkatnya juga akan sama. Bentuk nomor 4. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat, ini mohon maaf ini salah ya. Ini harusnya fx pangkatnya sama. B pangkat fx dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 0. Untuk bentuk persamaan eksponen nomor 4, di sini basisnya berbeda A dan B, tetapi pangkatnya sama, sama-sama fx. Ini fx ya, bukan gx. Maka, jika basisnya berbeda dan pangkatnya sama, berarti pangkatnya itu sama dengan 0. Seperti sifat-sifat eksponen tadi. Jika A dipangkatkan 0, hasilnya sama dengan berapa? 1, ya kan? Kalau B dipangkatkan 0 sama dengan 1 juga. Nah, maka jika pangkatnya sama ini, basisnya berbeda, maka pangkatnya sama, maka pangkatnya harus sama dengan 0. Merasionalkan penyebut pecahan dalam bentuk akar. Nah, bentuk yang pertama, A per akar B sama dengan kita rasionalkan. Artinya rasional itu artinya penyebutnya tidak dalam bentuk akar. Maka untuk merasionalkan bentuk A per akar B, yaitu A per akar B dikali dengan, dikali dengan penyebutnya ini. Jika penyebutnya akar B, maka dikali akar B per akar B. Nah, ini kan akar B sama dibagi akar B sebenarnya ini 1 ya. Hanya ini bentuk modifikasi saja. A kalikan dengan akar B, akar B kali dengan akar B menjadi B. Nah, ini bisa contohnya, misalnya di sini 2 dibagi dengan akar 3. Nah, untuk merasionalkannya, maka kita kalikan dengan akarnya. Akar 3 per akar 3. Maka menjadi 2 akar 3 per 3. Nah, bentuk penyebutnya sudah tidak dalam bentuk akar lagi. Maka dia sudah rasional. Itu. Bentuk yang kedua, C dibagi A plus akar B sama dengan C dibagi A plus akar B dikalikan dengan akar sekawannya. Nah, kalau tadi dikalikan dengan akar B, nah ini akarnya penyebutnya A ditambah akar B, maka dikalikan dengan akar sekawannya. Tandanya yang berubah dari tadinya positif, dia berubah jadi negatif. Tapi bilangannya sama. A dikurang akar B per A dikurang akar B menjadi, ini C dikalikan dengan A dikurang akar B. Dan, nah ini kan bentuknya udah plus minus. Maka langsung saja perkaliannya. A kali A, A kali A kuadrat. Akar B dikali dengan negatif akar B menjadi negatif B. Contohnya, 1 dibagi 3 plus akar 5. Nah, ini untuk merasionalkannya, maka kita kalikan dengan akar sekawannya. Kalau tandanya positif, maka dikalikan dengan 3 dikurang akar 5. Per 3 dikurang akar 5. Sama dengan 1 dikali 3 dikurang akar 5. Per 3 kali 3, 9. Positif kali negatif, negatif. 5 dikalikan dengan akar 5 dikali akar 5, 5. Maka hasilnya akan menjadi 3 dikurang akar 5 per 9 kurang 5, 4. Nah, ini bentuk rasionalnya. Lalu bentuk yang ketiga, C per A dikurang akar B. Nah, ini kebalikan tanda dari nomor 2 ya. Maka dikalikan dengan A plus akar B dibagi A plus akar B menjadi C kali A plus akar B per A kuadrat dikurang B. Misalnya 2 per 4 plus akar 7. Oh, ini negatif ya. 4 min akar 7. Untuk merasionalkannya, maka kita kalikan dengan 4
plus akar 7 per 4 plus akar 7. Hasilnya menjadi 2 dikali 4 plus akar 7 per 4 kali 4, 16. Negatif kali positif, negatif. Akar 7 kali akar 7, 7. Sama dengan 2 plus akar 7 per 16 dikurangin 7, 9. Nah, seperti itu. Lalu bentuk yang terakhir, C per akar A ditambah akar B. Nah, ini penyebutnya dua-duanya akar. Maka untuk merasionalkannya, C per akar A ditambah akar B dikali dengan, nah, akar sekawannya kalau di sini positif, maka di sini menjadi negatif. Akar A dikurang akar B per akar A dikurang akar B. Perkaliannya sama saja, ini kalikan ke sini. Akar A kali A, akar A menjadi A. Positif kali negatif, negatif. Akar B kali akar B menjadi B. Contohnya, 1 per akar 3 ditambah akar 5. Nah, berarti untuk merasionalkannya dikali dengan akar 3 min akar 5 per akar 3 min akar 5. Maka akan menjadi akar 3 dikurang akar 5 per 3 dikurang 5. Sama dengan akar 3 dikurang akar 5 per negatif 2. Nah, ini juga bentuk rasional ya, meskipun penyebutnya negatif. Yang penting dia bukan dalam bentuk akar penyebutnya. Nah, untuk nomor 5 sama saja. C per akar A dikurang akar B. Dirasionalkannya, ini tandanya negatif, maka akar A plus akar B per akar A plus akar B. Nanti kalikannya sama. Contohnya, 5 per akar 7 dikurang akar 3. Maka untuk merasionalkannya, kita kalikan dengan akar 7 plus akar 3 per akar 7 plus akar 3. Sama dengan 5 dikali akar 7 plus akar 3 per akar 7 kali akar 7, 7. Negatif kali positif, negatif. Akar 3 dikali akar 3, 3. 5 akar 7 plus akar 3 per 7 kurang 3, 4. Contoh soal. Yang pertama, bentuk A pangkat fx sama dengan 1. Jika A pangkat fx sama dengan 1, dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan 0. Nah, contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari A 3 pangkat 5x dikurang 10 sama dengan 1. Nah, ini bentuk yang pertama tadi ya. Kita coba jawab. 3 pangkat 5x dikurangin 10 sama dengan, nah ini kan A pangkat fx sama dengan 1. Berarti artinya sama dengan, ini kan 1 ya, sama kayak 3 pangkat 0. Nah, ini basisnya sudah sama. Maka pangkatnya juga akan menjadi sama. 5x dikurang 10 sama dengan 0. 5x sama dengan 10. Maka x sama dengan 10 dibagi 5. X sama dengan 2. Untuk soal nomor B. 2 pangkat 2x kuadrat plus 3x min 5 sama dengan 1. Nah, 1 itu kalau basisnya kita ganti jadi A, berarti 2 pangkat 0, ya kan? 2 pangkat 0 itu kan 1. Maka, ini basisnya sudah sama. Berarti, artinya 2x kuadrat ditambah 3x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ini menjadi bentuk persamaan kuadrat. Untuk mencari nilai x-nya, maka kita bisa faktorkan. 2 dikali negatif 5, negatif 10. Nah, bilangan berapa jika dikalikan negatif 10, dijumlahkan hasilnya 3, ini B-nya. 2 dan 5, berarti negatifnya yang 2 ya. Negatif 2 dikali dengan 5, negatif 10, negatif 2 ditambah 5, positif 3. Maka bentuk pemfaktorannya menjadi 2 dikali x plus
min 2 per 2 dikali X plus 5 per 2 sama dengan 0. Kita cari pembuat nolnya. X dikurang 1 ini ya, sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1. X ditambah 5 per 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5 min 5 per 2. Nah, ini dia nilai X-nya. Contoh kedua, bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. Nah, ini jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat P, dengan nilai A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, maka Fp sama dengan P. Tentukan himpunan penyelesaian dari A. 5 pangkat 2X min 1 sama dengan 625. Kita coba untuk yang A. 5 pangkat 2X min 1 sama dengan 625. Nah, ini 625 itu kalau kita buat bentuk pangkat basis 5, itu 5 pangkat berapa agar sama dengan hasilnya 625, yaitu 5 pangkat 4. Nah, kita coba saja 5 pangkat 4 itu hasilnya sama dengan 625. Nah, ini basisnya sudah sama. Maka bisa kita simpulkan 2X dikurang 1 akan sama dengan 4. 2X sama dengan 4 ditambah 1. X sama dengan 5 per 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 2. Lalu untuk yang B, 2 pangkat 2X dikurangi 7 sama dengan, nah ini ada 1 per. Nah, kalau dalam bentuk pecahan, kita bisa buat 1 per 32. 32 ini kita akan buat basisnya menjadi 2. 32 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Nah, tetapi ini 2 pangkat 5-nya masih menjadi penyebut. Kita mau naikkan ke atas agar sejajar dengan 2. 2 pangkat 2X min 7 sama dengan, nah ini kalau satunya ini 1 pernya mau kita naikkan ke atas, menjadi 2 pangkat min 5. Nah, ini ada sifat 1 per 2 A pangkat N gitu ya, sama dengan A pangkat min N. Nah, seperti ini nih. Ini ada di sifat dari eksponen ya. Nah, ini basisnya sudah sama, maka 2X min 7 akan sama dengan min 5. 2X sama dengan min 5 ditambah 7. X sama dengan 2 dibagi 2, X sama dengan 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1. Bentuk yang ketiga, bentuk A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, dengan A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 0, maka Fx sama dengan Gx. Nah, ini kedua pangkatnya adalah berupa sebuah fungsi dengan basis yang sama. Ingat ya, basisnya harus sama. Tentukan himpunan penyelesaian dari A. 9 pangkat X kuadrat ditambah X sama dengan 27 pangkat X kuadrat dikurang 1. Kita coba jawab yang A. 9 pangkat X kuadrat ditambah X sama dengan 27 pangkat X kuadrat dikurang 1. Nah, ini basisnya belum sama. Kita buat sama. Antara 9 dan 27 ada basis 3 ya. 9 adalah 3 pangkat 2. Lalu kita pangkatkan lagi X kuadrat ditambah X sama dengan 27 itu 3 pangkat 3. Dipangkatkan lagi X kuadrat dikurang 1. Nah, ini ada, ingat sifat eksponen. Jika A pangkat M kemudian dipangkatkan dengan N, maka akan menjadi A pangkat M kali N. Nah, pangkatnya dikalikan. Maka ini akan menjadi 3
pangkat 2x kuadrat ditambah 2x sama dengan 3 pangkat 3x kuadrat dikurangi 3. Nah, ini dikalikan. Basisnya sudah sama, maka pangkatnya juga akan menjadi sama. 2x kuadrat ditambah 2x sama dengan 3x kuadrat dikurang 3. Kita buat ke dalam satu ruas. Ruas kanan menjadi 0. Maka 2x kuadrat dikurang 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 3. Sama dengan 0. 2x kuadrat dikurang 3x menjadi min x kuadrat. Ditambah 2x ditambah 3 sama dengan 0. Kita kalikan dengan negatif 1 agar x kuadratnya menjadi positif. Yaitu x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Dikalikan hasilnya negatif 3. Dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 2. Berapa? 1 dan negatif 3 ya. Maka X ditambah 1 dan X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk pemfaktorannya. Kita cari pembuat nolnya. X ditambah 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. X dikurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan 3. Lalu untuk poin B, 25 pangkat X plus 2 sama dengan 0,2. 0,2 itu kalau kita buat bentuk pecahan akan menjadi 1/5 ya. 1/5 pangkat 1 min X. Nah, ini basisnya belum sama. Nah, 25 kita rubah. 25 basisnya kita rubah menjadi 5 pangkat 2. Dipangkatkan X plus 2 sama dengan. Nah, ini 5-nya masih di bawah nih. Kita naikkan ke atas menjadi 5 pangkat min 1 ya. Dipangkatkan 1 min X. Maka akan menjadi 5 pangkat 2x plus 4 sama dengan 5 pangkat min 1 plus x. Ini basisnya sudah sama, berarti pangkatnya 2x plus 4 sama dengan min 1 plus x. Kita buat dalam satu ruas yang ada variabelnya ke sebelah kiri. 2x dikurangin x sama dengan negatif 1 dikurang 4. 2x dikurang x, x. Negatif 1 dikurang 4 sama dengan negatif 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5. Bentuk keempat yaitu bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Nah, ini tadi bentuk dengan basis yang berbeda tapi pangkat yang sama ya. Jika A pangkat fx sama dengan B pangkat ini fx ya, bukan gx. Fx dengan A lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1, B lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1, dan A tidak sama dengan B, jadi basisnya beda ya ini ya. Maka pangkatnya fx-nya sama dengan 0. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari A, 6 pangkat X min 3 sama dengan 9 pangkat X min 3. Oke, kita coba jawab poin A. 6 pangkat X min 3 sama dengan 9 pangkat X min 3. Nah, di sini basisnya berbeda, 9 dan juga 6. Tetapi pangkatnya sama. Kita ingat sifat A pangkat 0 sama dengan B pangkat 0. Nah, A pangkat 0 kan 1, B pangkat 0 1. Meskipun basisnya berbeda, pangkatnya harus 0 agar dia menjadi sama dengan. Maka di sini kita bisa dapatkan X min 3-nya harus sama dengan 0. Maka X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Jadi pangkatnya dibuat 0. Untuk bentuk dari basis yang berbeda tetapi pangkatnya sama,
maka cara penyelesaiannya adalah pangkatnya dibuat sama dengan 0. Untuk poin B, 7 pangkat X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 8 pangkat X kuadrat min 5X plus 6. Nah, ini basisnya berbeda tetapi pangkatnya sama. Maka kita buat pangkatnya X kuadrat dikurang 5X plus 6 harus sama dengan 0. Kita cari dengan cara pemfaktoran, dikalikan hasilnya 6, dijumlahkan hasilnya negatif 5. 2 dan 3 ya. Negatif 2 dikali negatif 3, 6. Negatif 2 tambah negatif 3, negatif 5. Maka pemfaktorannya X dikurang 2 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. X dikurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. X dikurang 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Yang kelima adalah bentuk lain dari fungsi eksponen. A dikalikan dengan A pangkat fx dikuadratkan ditambah B dikalikan dengan A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Dengan memisalkan A pangkat fx sama dengan P, maka bentuk persamaan di atas diubah menjadi AP kuadrat ditambah BP ditambah C sama dengan 0. Nah, di sini ada yang sama nih. Ada A pangkat fx. A pangkat fx, maka ini kita ganti misalnya jadi P. Atau selain P juga bisa, misalnya kita ganti jadi Q. Nah, maka ini akan, kalau diganti jadi Q, maka akan menjadi A Q kuadrat plus B Q plus C sama dengan 0. Jadi seperti itu. Tergantung kita memisalkan fungsi eksponennya sebagai apa. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2X dikurang 2 pangkat X plus 3 ditambah 16 sama dengan 0. Nah, di sini basisnya ada 2 nih. Nah, kemudian di sini ada pangkat X-nya. Maka bentuk eksponennya adalah 2 pangkat X. Nah, untuk yang pertama 2 pangkat 2X. Agar 2 pangkat X menjadi 2 pangkat 2X, maka harus kita pangkatkan lagi. Gitu, dikurang. Nah, ini 2 pangkat X plus. Kalau pangkatnya penjumlahan, kita mau pisah, maka menjadi 2 pangkat X dikalikan dengan 2 pangkat 3. Ya, ingat sifat seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Kalau yang pertama tadi A pangkat M, kemudian dipangkatkan dengan N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, seperti itu. Ditambah, nah ini 16 boleh kita buat 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 ya, sama dengan 0. Atau tetap 16 juga boleh. Nah, di sini sudah ada bentuk fungsi eksponennya nih. 2 pangkat X. Kita bisa misalkan. Misalnya, nah, kita samakan deh, misalnya P sama dengan 2 pangkat X. Maka nanti fungsinya akan menjadi, ini kita ganti ya, 2 pangkat X-nya kita ganti jadi P. P kuadrat dikurang, nah ini menjadi P. P kali 2 pangkat 3. Nah, kita tulis saja 8. Tambah 2 pangkat 4 tadi 16 sama dengan 0. Maka fungsinya akan menjadi P kuadrat dikurang 8P ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini adalah fungsi permisalannya. Ini kan terlihat menjadi lebih sederhana ya. Nah, dari sini kita bisa faktorkan. P kuadrat dikurang 8P ditambah 16 sama dengan 0. Kita faktorkan. Berapa faktornya? Dikalikan 16. Dijumlahkan hasilnya sama dengan negatif 8. 4 dan 4 ya. Negatif 4 ditambah negatif 4, negatif 8. Negatif 4 dikalikan dengan negatif 4 berarti 16. Maka bentuk pemfaktorannya menjadi P dikurang 4 dan P dikurang 4. Nah, ini akar-akarnya kembar ya. Kita cari pembuat nolnya. P dikurang 4 sama dengan 0. P sama dengan 4.
P sama dengan 4 bukan himpunan penyelesaiannya, belum selesai. Karena yang diminta adalah berapa nilai X yang memenuhi gitu ya. Maka kita kembalikan lagi. Tadi P itu sama dengan 2 pangkat X. Nah, kita dapat P-nya itu sama dengan 4. Maka 2 pangkat X sama dengan 4. Nah, tinggal kita buat basisnya sama. 2 pangkat X sama dengan 4 itu kita buat 2 pangkat berapa? 2 pangkat 2. Maka ini basisnya sudah sama. Maka X sama dengan 2. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 2. Pertidaksamaan eksponen. Sebelumnya telah diketahui sifat-sifat dari fungsi eksponen, yaitu untuk A lebih dari 1, maka fungsi fx sama dengan ax merupakan fungsi naik. Artinya, untuk setiap x1, x2 elemen real berlaku x1 kurang dari x2. Jika dan hanya jika f1 kurang dari fx2. Untuk A yang lebih dari 0 dan kurang dari 1, fungsi fx sama dengan ax merupakan fungsi turun. Artinya, untuk setiap x1 dan x2 anggota bilangan real berlaku x1 kurang dari x2 jika dan hanya jika fx1 lebih dari fx2. Nah, di sini tandanya berubah. Yang harus diperhatikan di sini. Untuk A-nya lebih dari 1, maka tanda pertidaksamaannya menjadi tetap. Tetapi untuk A-nya antara 0 sampai 1, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Dari kurang dari menjadi lebih dari. Nah, contohnya seperti ini. A-nya untuk lebih dari 1, tandanya tetap. Dan A-nya untuk 0 sampai 1, tandanya berubah. Perhatikan, untuk A pangkat fx kurang dari A pangkat gx. Nah, ini tandanya pertidaksamaan. Jika yang sebelumnya tandanya adalah sama dengan, sekarang tandanya pertidaksamaan. Karena ini adalah pertidaksamaan eksponen. Basisnya sudah sama, A sama dengan A. Tetapi pangkatnya berbeda. Nah, karena jika A-nya di sini bilangannya lebih dari 1, maka nilai pangkatnya fx kurang dari gx. Jadi, tandanya tetap. Jika A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx lebih dari gx. Contohnya seperti ini. A-nya lebih dari 1, misalnya 2 A-nya. 2 pangkat x kuadrat min 1 kurang dari 2 pangkat x plus 5. Nah, di sini basisnya sama. Dan basis A-nya ini lebih dari 1. Maka x kuadrat min 1 tandanya tetap kurang dari x plus 5. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk yang batas A-nya 0 sampai dengan 1, tandanya berubah. Nah, kita perhatikan. Jika A pangkat fx kurang dari A pangkat gx, maka fx-nya lebih dari gx-nya. Untuk A pangkat fx lebih dari A pangkat gx, maka fx kurang dari gx. Contohnya, 1/2. Nah, ini A-nya kan antara 0 sampai 1 ya. Kita buat A-nya ini setengah. 1/2. Pangkat x kuadrat dikurang 1 kurang dari 1/2 pangkat x plus 5. Nah, ini A-nya ini kurang dari 1. Tapi lebih dari 0. Maka nanti pertidaksamaannya x kuadratnya, ini kan basisnya sudah sama ya. Ingat ya, basisnya harus sama. X kuadrat dikurang 1, tandanya berubah. Dari kurang dari menjadi lebih dari x plus 5. Nah, seperti itu. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat x plus 2 lebih dari 16 pangkat x min 2. Nah, ini basisnya belum sama.
maka kita akan samakan dulu basisnya. Kita samakan basisnya menjadi 2 ya. 2 pangkat X plus 2 lebih dari 16 itu adalah 2 pangkat 4. Dipangkatkan X min 2. Maka akan menjadi 2 pangkat X plus 2 lebih dari 2 pangkat 4X min, ini dikalikan 8. Nah ini basisnya 2. Basisnya itu A-nya lebih dari 1. Maka tandanya bagaimana? Tandanya tetap. Sehingga kita dapatkan X plus 2 lebih dari 4X min 8. Kita buat ke dalam satu ruas. X min 4X lebih dari min 8 min 2. X dikurang 4X min 3X lebih dari min 10. Nah, di sini kita akan hilangkan negatif 3-nya dengan cara membagi dengan negatif 3. Ingat, sifat pertidaksamaan jika dibagi dengan bilangan negatif maka tandanya berubah. Negatif 10 per negatif 3. Maka akan kita dapatkan negatif 3X dibagi negatif 3 menjadi X. Tandanya berubah jadi kurang dari 10 per 3. Nah ini adalah himpunan penyelesaiannya yaitu 10 per 3. Nah, ini adalah bentuk soal latihan dari fungsi eksponen, persamaan, dan pertidaksamaannya. Silahkan dicoba dikerjakan. Untuk pembahasannya, insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.